Budak Bayangan bab 241. Ternyata, kelompok itu telah menahan amukan surga hampir sepanjang hari. Sebelum badai muncul, malam masih jauh, dan sekarang sudah pagi yang baru. Raksasa itu terus berbaris ke selatan, sama sekali tidak tergoyahkan oleh pertempurannya yang mengerikan dengan Leviathan Abisal. Sunni semakin yakin bahwa patung kuno itu, meski dibuat mirip dengan kehidupan oleh kekuatan yang tidak diketahui, tidak benar-benar hidup. Raksasa tanpa kepala itu lebih seperti gema daripada makhluk hidup, tetapi bahkan gema pun tampaknya memiliki sisa-sisa kepribadian, setidaknya pemulung yang malang memilikinya. Penari pendiam juga sering berperilaku seperti wanita muda yang pemalu dan pemarah. Tidak peduli betapa anehnya menggambarkan rapir terbang dengan cara itu. Belum lagi Sados, yang jauh lebih hidup daripada Sunni merasa nyaman mengakuinya. Dibandingkan dengan mereka semua, raksasa itu tampak agak tidak bernyawa. Makhluk seperti apa dia? Terkapar di tanah, Sunni melirik ke samping dan mengamati orang suci batu, yang berdiri acuh tak acuh di tepi peron. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan patung hidup ini tentang saudara kandungnya yang sangat besar. Apakah dia kagum padanya atau tidak peduli dengan satu atau lain cara? Sulit untuk mengatakannya. Tapi sekali lagi, dia sedang tidak mood untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Sunni benar-benar kelelahan dan sakit di sekujur tubuhnya. Semua orang, sungguh, terlepas dari pencapaian luar biasa untuk selamat dari serangan gencar dua suku makhluk mimpi buruk, badai, dan pertemuan dengan kengerian yang sebenarnya di kedalaman, atau lebih tepatnya. Karena itu, anggota kelompok itu tampak benar-benar menyedihkan. Masing-masing dari mereka sedang berbaring di permukaan batu platform yang bergoyang atau duduk dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka semua terluka, lelah, dan basah. Bahkan Kai telah kehilangan kemilau biasanya, dan itu saja sudah menjerit betapa sulitnya kesulitan baru-baru ini menimpa mereka. Bahkan jika dibandingkan dengan realitas kejam dari Forgotten Shore. Yah, tidak masalah. Mereka selamat. Lebih dari itu, kalau Sunni tidak salah, raksasa batu itu sudah membawa mereka lebih dari 1000 kilometer ke selatan. Dan menjelang malam, jumlah itu akan berlipat ganda. Cara cepat untuk melakukan perjalanan melintasi labirin, memang. Dalam 2 hari, mereka akan melintasi daratan 10 kali lebih banyak daripada yang pernah dilalui Sunni, Nevis, dan Casey dalam 2 bulan perjalanan berdarah mereka ke kota gelap. Dan mereka hanya mencapai sebanyak itu berkat keputusan putus asa untuk bepergian dengan perahu. Lumayan, bahkan jika mereka harus menanggung beberapa jam siksaan murni dan beberapa saat menjelang kematian. Plus, kecepatan bukanlah satu-satunya keuntungan yang didapat dari menunggang kuda di atas raksasa kuno itu. Dengan ekspresi puas yang halus, Sunni mendengarkan tubuhnya dan tersenyum. Bahkan tanpa memanggil Rune, dia tahu bahwa dia sekali lagi berada di level yang sama seperti sebelum menciptakan Shadow Sein, dan bahkan di atasnya. Tapi tidak ada salahnya mencari, kan? Saat rune yang berkilauan muncul di udara di depannya, Sunni menemukan kelompok yang sudah dikenalnya. Dan berkedip, fragmen bayangan, 494/1000. Ini. Apa? Meskipun dia tahu bahwa pertempuran melawan belalang raksasa dan bunga-bunga yang mengerikan memberinya panen yang melimpah, dia masih heran melihat berapa banyak yang telah dia peroleh. Dalam rentang waktu singkat setelah Casey memperingatkan mereka tentang badai yang akan datang dan sebelum dinding kegelapan muncul di Cakrawala, Sunni berhasil menuai lebih dari 132, tepatnya. Menakjubkan.
Sebagian besar berasal dari bunga darah. Dalam konfrontasi langsung, Sunni tidak akan pernah bisa membunuh sebanyak itu, tetapi kemarin yang harus dia lakukan hanyalah menyebabkan tuan rumah mereka jatuh ke tanah dan membiarkan gravitasi melakukan sisanya. Di antara mereka yang dikirim ke kematian mereka oleh Prolington dan mereka yang dia tebas dengan Midnight Shot, sekitar 2 lusin kekejian telah mati di tangannya. Dan satu lagi dengan darahnya, tapi Sunni bahkan tidak ingin memikirkan pengalaman itu lagi. Setiap bunga mengerikan itu adalah monster yang terbangun, memberinya 4 fragmen per pembunuhan. Dengan tambahan selusin belalang yang dibunuh oleh batu suci, Sunni berakhir dengan rejeki nomplok yang mencengangkan ini. Tidak hanya dia kembali ke bentuk puncaknya, tetapi dia sekarang lebih kuat hanya dengan kurang dari 100 fragmen bayangan. Semua dalam 1 hari kerja. Masih tertegun, Sunni hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika ini terus berlanjut, dia akan hampir memenuhi shadow core miliknya pada akhir ekspedisi ini. Itulah salah satu alasan dia bergabung di tempat pertama, tapi sebelum hari ini, rencananya yang ambisius hanyalah sebuah dugaan. Sekarang, mereka menjadi kenyataan. Dengan mengumpulkan 1000 kepingan dan memenuhi intinya, Sunni juga akan mempelajari rahasia lain dari aspek ketuhanannya. Apa sebenarnya yang akan terjadi setelah Rune menunjukkan fragmen bayangan, 1000 per 1000? Dia sekarang hampir setengah jalan untuk mencari tahu. Tetapi bahkan itu belum semuanya. Melihat sekelompok rune lainnya, Sunni membaca, kenangan, lonceng perak, kain kafan dalang, pecahan tengah malam, batu biasa, Prolington, musim semi tanpa akhir. Dan tepat setelah itu, 2 set baru berkilauan di udara. Blood Blossom, Darkwing. 2 kenangan baru. Jackpot! Satu-satunya hal yang sedikit merusak kegembiraannya adalah kenyataan bahwa, baru-baru ini, Sunni kesulitan menemukan kenangan yang sebenarnya berguna baginya. Tentu saja, orang suci batu memiliki nafsu makan yang ganas dan dapat mengkonsumsi apa saja yang tidak akan dia masukkan ke dalam gudang senjatanya. Tapi hanya memberi makan rampasannya ke bayangan, sambil memberi hadiah dengan caranya sendiri, tidak senyaman mendapatkan alat baru yang kuat. Dengan rasa antisipasi yang hati-hati, Sunni berkonsentrasi pada kenangan yang baru. Ya, mari kita lihat. Mungkin itu sesuatu yang berguna. Budak Bayangan bab 242. Sunni memutuskan untuk melihat sayap kegelapan terlebih dahulu. Mari kita lihat apa yang dibawakan bayanganku untukku. Dia melihat rune yang berkilauan. Memori, sayap gelap. Peringkat memori, terbangun. Tingkat memori, tipe memori, garment. Deskripsi memori, jubah ini seringan sayap capung. Dan tahan lama. Sunni menatap deskripsi itu, matanya berkedut. Jubah sialan lainnya. Dan apa arti mantra, tahan lama seperti sayap serangga? Itu sama sekali tidak tahan lama. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan dirinya dan membaca rune lagi. Ya, mungkin itu memiliki pesona yang luar biasa. Pesona memori, meluncur. Deskripsi pesona, memungkinkan seseorang melayang sedikit di atas tanah dan perlahan bergerak ke segala arah, atau meluncur dengan lembut dari ketinggian berapapun. Sunni sedikit mengernyit, memikirkan apakah kenangan itu bisa berguna. Kemudian, dia terjun ke laut jiwa dan memanggil bola cahaya yang berisi sayap kegelapan untuk melihat jalinan mantranya. Deskripsi yang diberikan oleh mantra tidak selalu sangat informatif. Lebih baik mempelajarinya sendiri. Sekilas, kemampuan untuk terbang sungguh luar biasa. Luar biasa. Bahkan,
Suni telah mendengar bahwa ada kenangan yang memberikan sayap literal kepada pemiliknya, tetapi tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya sebelum menjadi seorang yang bangkit. Atau bahkan seorang master. Namun, kegunaannya berbeda dari kasus ke kasus. Ada pertanyaan tentang ketinggian, kecepatan, dan kontrol. No Memory bisa memberi seseorang kemampuan untuk terbang secepat dan sebebas Sky. Tapi ada yang mendekati. Namun, sejauh kenangan ini berjalan, Darkwing ternyata memiliki standar terendah. Tampaknya itu hanya memungkinkan seseorang untuk melayang atau melayang beberapa meter di atas tanah dan bergerak dengan kecepatan yang sangat rendah. Suni dapat mencapai hampir semua hal yang diberikan oleh kemampuan seperti itu dengan bantuan Prolington dan tali tak terlihatnya. Dan melakukannya dengan lebih baik juga. Tentu saja, dia tidak bisa bertarung sambil menggunakan kunai untuk mengayunkan senarnya. Dalam hal itu, memori baru ini lebih baik. Namun, setelah membayangkan dirinya bertarung sambil menggunakan Darkwing untuk melayang di atas tanah atau bahkan lebih buruk lagi meluncur di langit, Suni bergidik. Jubah transparan yang indah itu memang tampak seperti sepasang sayap capung. Itu sangat tipis rapuh. Serangan sekecil apapun akan merobeknya, menyebabkan penggunanya jatuh. Jadi, kecuali Suni ingin mati, tidak mungkin menggunakan memori ini dalam pertempuran. Singkatnya, itu memiliki nilai utilitas yang kecil dibandingkan dengan Prolington dan tidak dapat digunakan untuk pertarungan udara. Suni melirik Stone Sein. Haruskah aku memberikannya padanya? Tapi setelah memikirkannya selama beberapa detik lagi, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Terlepas dari semua kekurangannya, sayap kegelapan masih merupakan keuntungan nyata. Kemampuan meluncur sendiri tak ternilai harganya. Dengan itu, dia tidak perlu takut jatuh dari ketinggian yang mematikan. Seperti dari ketinggian raksasa berjalan kuno, misalnya. Aku menyimpannya. Benda itu hanya akan memberikan shadow-nya satu fragmen. Mendongak, Suni melihat jubah transparan yang tampak seperti sepasang sayap capung tiba-tiba muncul di pundak Casey. Sinar matahari membias melaluinya, membuat sayap sedikit berkilauan dengan semua warna pelangi. Dengan ekspresi keheranan di wajahnya, gadis buta itu membuat sayapnya bergerak. Sesaat kemudian, mereka menghilang menjadi kabur, dan Casey tiba-tiba melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Dia terkikik. Jadi, penari pendiam telah memberinya memori yang sama dengan yang diperoleh bayangannya. Ini bagus. Sementara kemampuan levitasi yang lemah sebagian besar tidak berguna bagi Suni, bagi gadis buta itu akan sangat membantu. Medan Forgotten Shore seringkali tidak rata dan berbahaya, jadi bisa melayang di atasnya adalah hadiah sejati bagi seseorang yang tidak bisa melihat. Suni tersenyum lembut dan memalingkan muka. Senang dia masih bisa tertawa. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi gelap. Menutup matanya, Suni menghela nafas berat dan mengalihkan perhatiannya ke memori kedua yang didapatnya. Jangan pikirkan itu. Memori, bunga darah. Peringkat memori, terbangun. Tingkat memori, 2. Tipe memori, pesona. Jantung Suni berdegup kencang. Mantra adalah jenis kenangan langka yang berbentuk aksesori kecil. Paling sering jimat atau jimat. Tidak seperti senjata, baju besi, dan peralatan, mereka jelas tidak memiliki nilai praktis. Namun, pesona dibuat untuk itu dengan memiliki pesona yang unik dan kuat. Di antara para elit yang terbangun, ini adalah kenangan yang paling diburu semua orang. Dan sekarang dia mendapatkannya. Tolong jadilah baik. Tolong jadilah baik.
Deskripsi memori, tidak peduli berapa banyak darah yang tumpah, rasa laparnya hanya bertambah. Sunni berkedip, menakutkan. Pesona memori, bunga kejahatan. Deskripsi pesona, pesona yang indah ini mengilhami semua kenangan dan gema dari penggunanya. Saat Sunni membaca deskripsinya, Rune tiba-tiba berubah tepat di depan matanya. Setelah beberapa saat, yang baru muncul di antara mereka, pesona yang indah ini mengilhami semua kenangan, gema, dan bayangan penggunanya dengan rasa haus yang tak terpadamkan akan darah. Mereka menerima peningkatan keseluruhan saat digunakan melawan musuh yang berdarah, dan tumbuh lebih kuat semakin banyak mangsa mereka berdarah. Bahkan tidak memperhatikan cara mantra mengubah rune dengan cepat, Sunni membeku. Aura. Itu adalah pesona aura. Pesona aura adalah hal yang sangat langka. Tidak seperti pesona biasa, mereka tidak hanya memengaruhi pengguna, tetapi semua yang sesuai dengan kriteria target mereka dalam radius tertentu. Tidak perlu menyebutkan betapa berharganya hal-hal seperti itu. Dan Sunni tidak hanya mendapatkan pesona aura, tetapi juga pesona yang memberikan peningkatan menyeluruh pada kekuatan semua. Semua kenangan, gema, dan bayangannya, selama musuhnya berdarah. Dan semakin banyak mereka mengeluarkan darah, semakin kuat augmentasi itu akan tumbuh. Cantik. Sunni sangat terkejut sehingga tanpa sengaja dia membisikkan kata itu dengan keras. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bergidik dan dengan cepat melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Evie tidak berada di dekatnya ketika dia mengatakannya. Yang membuatnya lega, pemburu wanita itu berada di sisi berlawanan dari peron, mengerjakan peta Forgotten Shore. Sunni menghela napas dan diam-diam menyeka keringat di dahinya. Fiuh. Hampir saja. Kemudian, seringai lebar perlahan muncul di wajahnya. Dengan desahan puas, dia menyandarkan kepalanya di atas batu dan berpikir, maaf, Suci. Hari ini, kamu akan tetap lapar. Bab 243 Taring Naga. Di tengah hari kedua perjalanan mereka melalui labirin di atas raksasa kuno, garis gelap yang tidak menyenangkan muncul di cakrawala. Dengan setiap menit, perlahan semakin dekat. Tak lama kemudian, Sunni dapat mengetahui bahwa mereka sedang menuju rangkaian gunung yang luas. Pegunungan tampaknya berfungsi sebagai perbatasan antara pantai yang terlupakan dan alam impian lainnya. Mereka tinggi dan bergerigi, menembus langit seperti taring naga raksasa. Puncak mereka yang jauh tertutup salju putih murni dan terbungkus selubung kabut yang mengalir ke jurang dan ke punggung bukit di bawah. Ini adalah tempat di mana penguasa pertama kastil menghilang bertahun-tahun yang lalu, serta tujuan dari perjalanan berbahaya mereka sendiri. Saat raksasa batu semakin dekat ke pegunungan, Sunni akhirnya mengerti betapa tinggi, megah, dan megahnya mereka. Bahkan raksasa itu sendiri tampak seperti semut kecil di depan puncak yang menjulang tinggi ini. Sulit untuk tidak merasa kecil dan tidak penting dalam bayang-bayang mereka yang menindas. Perlahan, medan labirin mulai naik. Gundukan karang semakin mengecil, jarak di antara mereka semakin jauh. Sampai akhirnya ada banyak tonjolan tanah dan batu hitam yang terlihat di bawahnya seperti halnya pulau-pulau berwarna merah terang. Akhirnya, bilah karang menjadi langka. Seolah-olah labirin enggan mendekati kaki pegunungan berkabut. Atau memang tidak mampu. Saat patung raksasa itu mendekati perbatasan hutan merah tua, langkahnya melambat. Raksasa itu tampaknya berjuang untuk bergerak lebih jauh. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah-olah dia melawan angin kencang atau kekuatan tak terlihat yang tanpa henti menariknya kembali ke labirin.
Bahkan kekuatannya yang luar biasa tidak cukup untuk mengalahkan tarikan kutukan kuno. Akhirnya, raksasa batu itu terhuyung-huyung dan berhenti. Inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Caster, Evie, dan Nevis sudah turun, sementara Sunny, Casey, dan Kai berdiri di tepi platform melingkar. Melihat ke bawah, Sunny menghela nafas dan melirik pemanah yang menawan. Jika ini tidak berhasil, kamu akan menangkapku, kan? Kai mengangkat alisnya yang anggun, lalu tersenyum padanya dengan mempesona. Kenapa? Tentu saja. Dengan senang hati, mata Sunny berkedut. Menggelengkan kepalanya, dia memanggil Darkwing dan berbalik. Segera, jubah berbentuk dua sayap transparan muncul di punggungnya. Jika ada satu hal yang menenangkan Sunny, bayangannya sudah ada di tanah. Dia telah mengirimkannya terlebih dahulu untuk mengintai zona pendaratan dan memastikan tidak ada yang menunggu anggota kelompok di bawah. Stone Saint sekarang berdiri di sana, tampak seperti titik hitam kecil dari ketinggian leher patung kuno itu. Tidak masuk akal untuk memperpanjang ini. Sambil menggertakkan giginya, Sunny memerintahkan sayap kegelapan untuk mengangkatnya ke atas tanah. Dan melangkah ke dalam kehampaan. Untuk sesaat, dia diliputi oleh ketakutan utama. Tapi kemudian Sunny merasa bahwa alih-alih jatuh dan hancur berkeping-keping di bebatuan, tubuhnya meluncur mulus di udara. Dia masih kehilangan ketinggian, tetapi dengan kecepatan yang aman dan menyenangkan. Dua sayap transparan telah berubah menjadi kabur di belakang punggungnya. Sebenarnya, perasaan ini menggembirakan. Pan de novel, C petik terbalik O petik terbalik M berusaha agar senyum lebar tidak muncul di wajahnya. Sunny mengingatkan dirinya sendiri betapa rapuhnya sayapnya dan mencoba mengendalikan arah turunnya. Yang diperlukan hanyalah sedikit perubahan postur tubuhnya dan perintah mental ke sayap kegelapan. Segera, Sunny meluncur turun dalam spiral lebar, menikmati perasaan angin yang bersiul di telinganya. Sayang sekali orang lain tidak bisa mengalami ini. Awalnya, dia berencana membawa Evie dalam perjalanan hidupnya. Dengan Kai dan Casey membawa dua anggota kelompok lainnya, mencapai tanah akan sangat mudah. Namun, setelah sedikit bereksperimen, mereka menemukan bahwa kenangan yang ditinggalkan oleh belalang yang mengerikan tidak dapat membawa terlalu banyak beban. Bahkan mendukung Sunny sendiri sudah mendekati batas Darkwing. Jadi dia harus menikmati perasaan tanpa bobot yang menyenangkan ini sendirian. Setelah beberapa menit meluncur mulus, Sunny dengan lembut mendarat di dekat batu suci dan mendongak. Kai dan Casey tepat di belakangnya, dan sedikit di atas, sudah mencapai lutut raksasa itu, adalah tiga anggota kelompok lainnya. Memori ini mungkin lebih baik dari yang kuberikan. Masih tidak bisa digunakan dalam pertempuran, tapi sangat berguna. Segera, mereka semua dipersatukan kembali dalam bayang-bayang patung kuno. Beberapa saat kemudian, raksasa itu bergetar. Perlahan, itu berbalik dan mengambil langkah raksasa. Tanah bergetar saat kakinya mendarat di atasnya. Keenam manusia itu berdiri diam, menyaksikan patung kuno itu pergi. Itu menuju ke timur, bergerak sejajar dengan dinding pegunungan drakonian yang tak tertembus. Sunny menduga raksasa batu itu telah berjalan mengelilingi Forgotten Shore ribuan kali, dan sekarang berada di awal atau akhir putaran lain. The Stone Saint juga memperhatikan raksasa tanpa kepala itu pergi. Sunny meliriknya, bertanya-tanya sekali lagi apakah bayangannya merasakan sesuatu terhadap makhluk besar ini. Dia mendapat sensasi aneh yang dia lakukan. No, petik terbalik M namun, itu tidak sekagum yang diduga Sunny. Jika ada, tanda-tanda emosi yang bersembunyi jauh di dalam mata rubi batu suci adalah
penghinaan, penasaran. Kembali ke katedral yang hancur, Sunni telah memperhatikan bahwa baju besi ksatria hitam memiliki kemiripan yang terlihat dengan milik Shadow yang pendiam. Namun, sepertinya keduanya tidak berasal dari sumber yang sama. Itu lebih seperti baju besi iblis jatuh yang berasal dari patung-patung hidup. Hampir seolah-olah seseorang mencoba meniru persenjataan mereka, tetapi hanya berhasil membuat faksimili yang lebih kecil. Apakah raksasa batu itu sama? Upaya yang gagal untuk mengulangi tindakan penciptaan ajaib yang sama yang telah memberikan percikan kehidupan sejati ke dalam orang suci batu dan saudara-saudaranya. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tapi tetap saja, Sunni tidak bisa tidak bertanya-tanya. Segera, tanah berhenti bergetar dan sosok raksasa yang berbaris secara mekanis menghilang ke dalam kabut kelabu. Beberapa saat kemudian, Nephis mendesah sambil berbalik menghadap pegunungan. Saatnya mencari tempat untuk bermalam. Besok pagi, mereka akan mulai mencari ekspedisi yang hilang. Bab 244 Zona Kematian. Setinggi ini di kaki pegunungan, mereka tidak perlu mencari tempat berlindung yang cocok. Bahkan, mereka bisa saja berkemah di tempat terbuka. Laut yang gelap tidak bisa menjangkau mereka lagi. Saat malam turun dan menyelimuti dunia dalam tabir kegelapan absolut yang sudah dikenalnya, Sunni mengajukan diri untuk menjadi orang pertama yang berjaga. Menatap ke bawah permukaan tanah berbatu yang landai, dia menyaksikan air hitam perlahan naik dari hutan merah labirin yang jauh. Itu merangkak menaiki lereng curam kaki bukit. Berusaha untuk melahap mereka sebanyak mungkin, tetapi kemudian berhenti ratusan meter dari tempat kelompok itu membuat kemah mereka dan bergoyang dengan lembut, tidak dapat bergerak lebih jauh. Sama seperti raksasa tanpa kepala yang tidak bisa melakukannya. Melihat ombak yang tak berdaya, Sunni akhirnya membiarkan dirinya percaya bahwa mereka sekarang berada di luar Forgotten Shore. Atau, lebih tepatnya, di ujungnya. Bagaimanapun, laut terkutuk tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Betapa anehnya. Sunni sudah terbiasa hidup dalam ketakutan terus-menerus akan jurang maut ini. Bahkan di kota kegelapan, dia terus-menerus menyadari kehadirannya yang menindas. Tidak ada yang bebas dari pikiran menakutkan tentang apa yang akan terjadi jika tembok kota yang tampaknya tak tergoyahkan akhirnya menyerah dan runtuh, membuka jalan menuju banjir kegelapan. Tapi sekarang, mereka aman dari itu. Untuk sekarang, sambil mendesah, Sunni memanggil bunga darah. Sebuah liontin rumit berbentuk bunga merah yang indah segera muncul, tergantung pada benang hitam di lehernya. Dia mengaguminya untuk beberapa saat, dan kemudian menyembunyikan pesona di bawah baju besinya. Lebih baik aman daripada menyesal. Bersantai sekarang bukanlah ide yang paling cemerlang. Ya, bahaya dari laut yang gelap kini sudah di belakang mereka. Tapi dia siap bertaruh bahwa benar-benar melepaskan diri dari cengkeraman Forgotten Shore tidak akan semudah itu. Dan siapa bilang tempat di balik neraka yang sunyi ini lebih baik? Dengan keberuntungannya, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Dikonsumsi dalam pikiran, Sunni menatap laut yang gelap dan menunggu. Di pagi hari, anggota kelompok bersiap untuk memulai pencarian. Namun sebelum mereka dapat mencapainya, Nephis tiba-tiba menghentikan mereka dan mengintip ke puncak yang menjulang tinggi yang menjulang di atas dalam selubung kabut. Ada ekspresi gelap di wajahnya. Setelah beberapa saat, Changing Star tiba-tiba berlutut dan mengambil sebuah batu besar. Menegangkan otot-ototnya, dia meremasnya dengan tinjunya dan kemudian melihat pecahan itu dengan pandangan ingin tahu. Akhirnya, dia membuang potongan-potongan itu dan menghela nafas.
Beberapa detik kemudian, Nevis berbicara dengan nada berat. Aku tahu di mana kita berada. Apa artinya itu? Menggemakan pikirannya, Evie mengejek. Kita semua tahu di mana kita berada, Putri. Tepi selatan Forgotten Shore, sekitar 2000 km jauhnya dari kota kegelapan. Bukan, Nevis menggelengkan kepalanya dan berdiri. Maksudku, aku tahu di mana kita berada di alam mimpi. Semua orang membeku. Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Anggota kelompok menatapnya dengan mata terbuka lebar. Kata-kata yang dikatakan Changing Star menghantam mereka seperti sambaran petir. Dia menunjuk ke puncak yang kejam dan berkata, suaranya bahkan, Pan de Novel, C petik terbalik O petik terbalik M kita berada di utara Hollow Mountains. Aku yakin itu, pegunungan. Berongga, nama itu membunyikan bel, tetapi Sunny tidak tahu persis di mana dia mendengarnya. Melirik anggota kelompok lainnya, dia memperhatikan bahwa semua orang memiliki ekspresi yang sama. Kecuali Kester, yang sepertinya tahu sesuatu. Wajahnya menjadi pucat. Nevis bertahan selama beberapa saat, dan kemudian menjelaskan, lingkungan pengaruh manusia di alam impian tidak terlalu besar, tetapi perlahan-lahan berkembang selama 30 tahun terakhir. Ada 3 benteng besar, yang paling makmur di antaranya, Bastion, diperintah oleh keturunan bangsawan dari klan Valor. Dan banyak yang lebih kecil. Kemudian, dia meringis. Untuk sementara waktu, sekutu dan pengikut klan Valor biasa menaklukkan satu demi satu benteng yang lebih kecil, memperluas wilayah manusia jauh ke utara. Tapi kemudian ekspansi mereka ke arah itu terhenti. Karena mereka menghadapi Hollow Mountains. Oh, benar. Saya rasa saya mendengarnya dari Guru Julius. Perbatasan utara wilayah manusia adalah tempat yang liar. Sunny mengerutkan kening. Apakah ini? Hollow Mountains sangat berbahaya? Changing Star menggertakkan giginya. Sama berbahayanya. Sebenarnya, di luar itu, rantai gunung membentang ribuan kilometer, membentuk seluruh wilayahnya sendiri. Itu ditandai sebagai zona kematian. Bahkan orang suci pun tidak kembali dari sana hidup-hidup. Sunny menggigil. Zona kematian adalah wilayah alam mimpi yang dihuni oleh makhluk mimpi buruk dari 3 peringkat tertinggi. Hebat, terkutuk, dan tidak suci. Karena belum ada manusia yang selamat dari mimpi buruk keempat. Menghadapi bahkan yang terlemah dari mereka adalah hukuman mati bagi siapapun di bawah peringkat orang suci, dan bahkan orang suci hanya memiliki sedikit peluang untuk menang melawan makhluk hebat. Apalagi yang terkutuk. Entah bagaimana, Sunny berhasil menjadi salah satu dari sedikit orang yang hidup untuk membunuh iblis besar. Tapi dia hanya selamat dari pertemuan itu dengan keberuntungan murni, jika bukan karena sifatnya yang aneh memiliki inti bayangan alih-alih inti jiwa. Bibit burung pencuri keji yang belum lahir akan mencuri kekuatan hidupnya dan membunuhnya di tempat. Dan jika Nevis benar, Hollow Mountains dihuni oleh banyak makhluk sekaliber itu dan lebih tinggi. Sunny menghela napas. Jadi maksudmu tempat ini bahkan lebih buruk daripada Forgotten Shore? Tanpa harus berkata apa-apa, Nevis hanya mengangguk. Dia tersenyum. Angka. Dia memang benar. Melarikan diri dari Forgotten Shore tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya jalan keluar ada di Crimson Spire yang terkutuk, dan itu. Kesanalah tujuan mereka, apakah dia mau atau tidak. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Sunny menatap puncak pegunungan Hollow yang bergerigi dan berkata, "No, petik terbalik M jadi. Kita ke sana." Nevis menunggu beberapa saat, dan kemudian menjawab dengan tenang, "Semoga saja tidak."
Kita hanya perlu pergi sejauh yang tuan pertama dapatkan. Itu seharusnya dekat dengan tempat kita berada sekarang. Sunni menatapnya dan mengangguk. Kalau begitu, jangan buang waktu. Semakin cepat kita kembali ke labirin, semakin baik. Wah, saya tidak pernah berpikir saya akan tidak sabar untuk kembali ke lubang neraka terkutuk itu. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ya? Bab 245 Teater Raksasa. Berbekal pemahaman tentang betapa berbahayanya gunung-gunung indah yang menjulang di atas mereka, kelompok itu berangkat lebih dalam ke kaki bukit. Karena mereka tidak tahu banyak tentang daerah itu dan jenis makhluk apa yang menghuninya, mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Meskipun akan jauh lebih mudah mengirim Kai untuk melihat-lihat dari atas, tidak ada yang mau mengambil risiko ini. Akibatnya, keenam manusia itu bergerak dalam kelompok yang rapat, seperti yang mereka lakukan di jalan-jalan sempit kota kegelapan dan di labirin. Namun, pemandangan di sekitar mereka sangat berbeda. Tidak ada pertumbuhan karang merah yang menutupi tanah, hanya rerumputan dan tonjolan batu abu-abu. Rasanya hampir seperti mereka kembali ke bumi. Anehnya, hal itu membuat Sunni merasa tidak nyaman. Melihat sekeliling, dia bisa melihat jauh ke segala arah, tanpa dinding karang atau reruntuhan bangunan kuno yang menghalangi pandangannya. Itu mempersulit makhluk mimpi buruk untuk menyergap kohort, tetapi juga mustahil bagi kohort untuk bersembunyi dari apapun yang bisa saja menonton. Itu benar, tapi di mana semua monsternya? Memang, sekeras apapun penampilan Sunni, dia tidak bisa melihat gerakan apapun. Seolah-olah seluruh area benar-benar mati. Mereka dikelilingi oleh keheningan total, yang pecah hanya ketika seorang anggota kelompok mengeluarkan suara. Pemandangan yang indah bisa saja damai, tetapi malah terasa menakutkan. Bahkan bayangan Sunni tampak lesu tak seperti biasanya. Penuh kegelisahan, mereka terus bergerak maju. Rencananya sangat sederhana, karena penglihatan Casey. Mereka tahu bahwa tuan pertama dan rekan-rekannya telah melakukan perjalanan ke pegunungan dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan, atau setidaknya mengikuti rute yang sama. Itu berarti kedua kelompok memasuki kaki bukit di tempat yang kira-kira sama. Hal lain yang diberitahukan Casey kepada mereka adalah bahwa mereka sedang mencari lubang besar di batu. Sulit untuk melewatkan hal seperti itu, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah bergerak lebih dalam ke kaki bukit dan melihat sekeliling. Tanah di bawah kaki mereka dengan lembut miring ke atas. Seiring waktu berlalu, itu semakin berbatu, dan tanjakannya menjadi agak curam. Segera, mereka dikelilingi oleh batu-batu besar dan harus berjalan di atas batu gundul. Pada titik tertentu, Sunni menoleh ke belakang dan terkejut saat menyadari betapa tingginya di atas labirin yang telah mereka daki. Sekarang, itu jauh dan di bawah mereka, tampak seperti lautan merah tua yang luas. Sensasi aneh menetap di hatinya. Dengan sedikit introspeksi, Sunni menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang telah lama hilang darinya. Perasaan terhubung dengan umat manusia lainnya. Meskipun mereka semua mengerti bahwa melintasi pegunungan Hollow adalah tugas yang mustahil. Hanya dengan mengetahui di mana mereka berada dalam kaitannya dengan yang bangkit lainnya membuat semua perbedaan. Mereka mungkin terdampar seperti sebelumnya. Tapi setidaknya mereka tidak tersesat lagi. Pemikiran yang bagus, tapi tidak berguna. Sambil menghela nafas, dia berbalik dan bergegas untuk mengejar ketinggalan dengan kelompok lainnya. Matahari masih tinggi di langit ketika mereka menemukan lubang yang digambarkan Casey.
Itu terletak di sebuah lembah tepat di titik di mana kaki bukit berubah menjadi pegunungan yang sebenarnya, dan ternyata menjadi sesuatu yang berbeda dari yang dibayangkan semua orang. Yang mengganggu, sepanjang hari, mereka tidak bertemu satupun makhluk hidup. Dalam keadaan lain, Sunny akan senang karena kurangnya makhluk mimpi buruk yang aneh ini, tapi sekarang itu hanya membuatnya gugup. Berdiri di ujungnya, dia melihat ke bawah dengan perasaan kagum. Dipotong menjadi daging pegunungan, sebuah tambang besar terletak di bawah mereka. Meskipun skalanya luar biasa, itu jelas dibuat oleh manusia. Sebuah jalan yang menempel di lereng lubang melingkar mengarah ke dasarnya, cukup lebar untuk 10 gerbong yang berjalan berdampingan. Di ujung jauh tambang, lereng abu-abu gunung dipotong dan dilubangi, menciptakan sesuatu yang menyerupai tangga kolosal atau tempat duduk amfiteater yang dibangun untuk raksasa. Di sana-sini, balok-balok batu besar berdiri, seolah siap untuk diangkut kembali ke kota kuno. Sunny mempelajari balok-balok batu abu-abu monolitik, lalu ukuran tambang yang dalam. Sesuatu yang terhubung dalam pikirannya. Jadi dari sinilah bahan-bahan untuk tembok besar kota kegelapan berasal. Dia yakin akan hal itu. Memikirkan bahwa penduduk kuno Forgotten Shore telah memindahkan semua batu itu dari tempat yang jauh ini. Memikirkan hal itu sungguh merendahkan hati. Evie, sementara itu, menatap sesuatu dengan ekspresi tegang di wajahnya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke tengah tambang yang dalam dan berkata, "Di sana, lihat." Mengikuti tatapannya, Sunny menajamkan matanya. Untuk beberapa saat, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan pemburu wanita itu, tetapi kemudian jantungnya berdetak sedikit. Di dasar tambang, ada makhluk mimpi buruk raksasa. Kekejian itu sangat besar, dengan mudah 2 kali ukuran iblis karapas. Yang sudah setinggi rumah. Itu tampak seperti serangga aneh, agak menyerupai campuran aneh kumbang badak dan belalang sembah, dengan karapas halus, tanduk besar, dan bilah mematikan menempel di persendian anggota tubuhnya. Seluruh makhluk itu tampaknya terbuat dari batu dan memiliki warna yang sama dengan lantai tambang. Bahkan, jika bukan karena peringatan Evie, Sunny mungkin tidak menyadarinya. Daging itu, bagaimanapun, rusak dan hancur, tergeletak di tumpukan di tanah. Setan batu raksasa itu sudah mati. Dan dari kelihatannya, dia mati di tangan manusia. Sunny menoleh ke Nevis dan ragu sejenak. Bagaimana menurutmu? Itu adalah tebasan pedang, bukan? Changing Star terdiam sebentar, lalu berkata dengan nada gelap, sulit untuk mengatakannya.